Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, bukan? Puji Tuhan. Ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema menghadapi masa yang sukar. Alkitab katakan di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tuhan Yesus memperingatkan pada peristiwa akhir zaman, apa yang akan terjadi saudaraku, hal-hal yang mengerikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, setiap manusia harus menghadapi masa-masa yang sukar. Namun ini tergantung pada setiap kita. Kalau kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, maka sekalipun kita ada pada masa yang sukar, maka kita akan tetap kuat menghadapi segala situasi kondisi yang terjadi, saudaraku. Sehingga orang percaya tidak menyerah pada keadaan. Orang percaya menghadapi masa-masa yang sukar itu bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan takut kalau saat ini situasi kondisi tidak menentu. Saat ini kita sudah memasuki masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita, saudaraku. Ingat, tergantung sikap kita dalam menghadapi situasi kondisi yang terjadi pada saat ini, saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi masa yang sukar pada saat ini? Yang pertama, saudaraku, yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Berdoa. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, itu kan lagu lama, Pak. Ada masalah, berdoa. Lagi sakit, berdoa. Lagi mengalami kesulitan, berdoa. Ya, tidak punya uang, berdoa. Belum punya jodoh, berdoa. Itu kan lagu lama, Pak. Ya, saya katakan, memang itu lagu lama. Tetapi kalau saudara tidak lakukan, maka saudara akan mengalami masalah yang tidak ada penyelesaiannya, saudara. Doa merupakan komunikasi kita kepada Tuhan. Pada saat kita menghadapi masa sukar, kita berkomunikasi kepada Tuhan, kita bercakap-cakap kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, arahan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memimpin, menuntun langkah kita di jalan Tuhan. Sehingga sekalipun kita ada di masa yang sukar, maka penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan sepelekan doa. Alkitab katakan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dalam Yakobus 5 ayat 16b. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sayang sekali pada saat kita menghadapi kesulitan, menghadapi masa-masa sukar, menghadapi akhir zaman, kita tidak pernah berdoa. Sangat disayangkan, saudaraku. Untuk itu mari bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jalin hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan. Kita harus banyak berdoa, saudaraku. Karena dengan berdoa, maka Tuhan memberikan kekuatan pada kita untuk menghadapi masa yang sukar. Sehingga apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun situasi yang terjadi di dunia ini, kita akan cakap menanggung segala perkara. Ini yang perlu kita lakukan di dalam menghadapi masa-masa yang sukar, yaitu berdoa. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan adalah jangan ada keraguan di dalam Tuhan. Pada saat kita berdoa memohon kepada Tuhan, pada saat kita tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan dalam hati kita, maka Tuhan akan menolong setiap kita, saudaraku. Karena orang yang bimbang, Alkitab katakan, tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi pada saat kita berdoa, milikilah keyakinan iman. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Percaya kepada Tuhan.
Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Karena kita punya Tuhan yang real, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia selalu ada menyertai saudara dan saya, dan penyertaannya itu sempurna. Namun seringkali kita tidak menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita terfokus kepada masalah yang terjadi di sekitar kita, saudaraku. Untuk itu, mari di dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini, bukan hanya berdoa, tetapi percaya penuh kepada Tuhan. Jangan ada keraguan dalam diri kita. Yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong saudara. Lalu yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam menghadapi masa-masa yang sukar adalah, yang ketiga, kita harus bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada kebenaran firman Tuhan artinya apa yang kita dengarkan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita terima, yaitu apa pengajaran firman Tuhan. Apa yang kita pelajari, yaitu apa kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan dalam kehidupan kita, saudaraku. Maka Tuhan, sumber damai sejahtera itu akan selalu ada menyertai saudara dan saya, tatkala kita bergantung penuh kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari saudara, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu dan bergantunglah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, maka saudara akan mengalami mukjizat Tuhan. Saudara akan mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu, saudara yang kasih Tuhan. Lalu yang keempat, dalam menghadapi masa-masa yang sukar, yang keempat adalah teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan. Ya, terus membuka tangan untuk melayani Tuhan. Jangan saudara berpangku tangan di dalam menghadapi masa yang sukar. Terus lakukan, tunaikan tugasmu untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang memerlukan uluran tangan saudara. Kalau itu saudara lakukan, saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tutup mata. Kalau kita melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala raja, Dia majikan agung kita, maka Tuhan akan ada menyertai dan memelihara saudara dan saya. Untuk itu jangan takut menghadapi masa yang sukar, saudaraku. Ya, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada menyertai kita. Yang penting kita memiliki sikap yang benar di dalam menghadapi masa yang sukar. Yang pertama tadi, berdoa. Lalu yang kedua, jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan di dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga, tetap lakukan kehendak Tuhan dalam kehidupanmu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Lalu yang keempat, terus membuka tangan untuk melayani Tuhan. Maka di masa yang sukar, kita akan tetap melihat penyertaan, pemeliharaan, berkat-berkat Tuhan kita nikmati dalam kehidupan kita. Jangan takut, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu pagi ini Tuhan, yang mengajar kami, walaupun saat ini kami ada di masa-masa yang sukar, kami tidak takut menghadapi semuanya itu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu ada menyertai setiap kami. Tatkala kami selalu datang kepadamu melalui doa kami kepadamu ya Tuhan. Tatkala kami percaya penuh kepadamu, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Tatkala kami bergantung penuh kepada kebenaran firman-Mu, dan kami membuka tangan kami untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, maka penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Engkau tuntun kami, Engkau sertai kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Berkati kami semua ya Bapa. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.